Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai model log linier. Menyatakan hubungan antara variabel dengan data yang bersifat kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan log linier, bisa diketahui model matematikanya secara pasti, serta level atau kelas mana yang cenderung menimbulkan adanya hubungan atau dependensi. Dalam tabel kontingensi I kali J dikatakan independen apabila mu IJ sama dengan N PIJ. Formula dalam model log linier menggunakan nilai harapan mu IJ sama dengan N PI plus P plus J dan independen jika PIJ sama dengan PI plus PIJ. Yang pertama, model log linier untuk tabel 2 dimensi, model bersifat bebas, model lengkap, atau saturate. Yang kedua, model log linier untuk tabel dimensi, model bebas, dan model lengkap. Pemilihan model. Model dalam hal ini dipilih menurut nilai statistik, rasio, likelihood, dan derajat bebasnya. Urutan pertama dipilih model yang mempunyai nilai statistik, rasio, likelihood paling besar, dan derajat bebasnya juga yang paling besar. Langkah selanjutnya analog dengan langkah sebelumnya. Apabila ada dua model atau lebih yang punya derajat sama, maka dipilih salah satu saja atau model yang punya nilai statistik, rasio, likelihood paling kecil. Selanjutnya yaitu data kasus model log linier 2 dimensi, di mana data ini diteliti untuk menguji signifikansi interaksi antara jenis kelamin X dan pendidikan dalam membentuk model. Di mana dalam keterangannya untuk jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan, dan untuk pendidikan ada D1 dan S1. Kemudian hasil dan pembahasan. Langkah-langkah SPSS. Yang pertama, masukkan data pada tabel kontingensi pada software SPSS. Kedua, klik Analyze, Log Linear, Model Selection, kemudian masukkan variabel jenis kelamin dan pendidikan dalam factors dan atur define range pada masing-masing variabel. Lalu, klik Model dan pilih parameter Estimate, klik Continue dan OK. 3. Untuk output SPSS akan keluar. Langkah selanjutnya, klik Analyze, kemudian Log Linear dan General. 4. Klik Build Terms dan masukkan semua variabel ke kolom Terms in Model yang dijadikan type main effect, dan pilih variabel yang berhubungan hasil output tadi menjadi bertipe interaction. Kemudian klik Option, pilih Estimate, Continue, dan OK. Maka hasil output SPSS akan keluar kembali pada tab Output SPSS. Kelima, masukkan jenis kelamin dan pendidikan pada kolom Previous. Kemudian klik statistik, akan muncul kolom cross tab statistik. Lalu pilih chi-square, Rix dan Cochrane dan Mantel Hansel statistik. Kemudian klik continue dan OK. Hasil output SPSS akan muncul. Selanjutnya, hasil pembahasan model linear 2 dimensi. Di mana berdasarkan hasil outputnya dari model menyatakan bahwa adanya hubungan antara variabel jenis kelamin dan variabel pendidikan, di mana pengaruh efek utama variabel jenis kelamin dan variabel pendidikan juga masuk ke dalam model. Kemudian yang pertama ada analisis general log linear. Untuk uji overallnya, berdasarkan hasil output SPSS dan uji statistiknya, nilai signifikansi yaitu 0,0 lebih kecil dari alfa yaitu 0,05, maka tolak H0, di mana kesimpulannya yaitu model tersebut signifikan. Dan untuk uji parameternya, yang pertama ada konstanta berdasarkan hasil output SPSS dan hasil uji statistik uji diperoleh yaitu nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil daripada alfa yaitu 0,05, maka tolak H0. Kesimpulannya adalah konstanta tersebut bernilai signifikansi. Terus yang kedua, untuk parameter pendidikan, jenis kelamin dan interaksi pendidikan dan jenis kelamin, berdasarkan hasil output SPSS dan statistik ujinya, yaitu memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00, yaitu lebih kecil daripada alfa, yaitu 0,05, maka tolak H0, di mana parameter dari ketiga tersebut bernilai signifikansi. Selanjutnya, yaitu untuk model selection procedure. Untuk uji overallnya, berdasarkan hasil output SPSS dan
Statistik ujinya diperoleh yaitu nilai signifikasi sebesar 0,00, lebih kecil daripada alfa yaitu 0,05, maka tolak H0, di mana model tersebut bernilai signifikan. Kemudian untuk uji parameternya, untuk hipotesisnya yaitu H0, pola hubungan tidak signifikan atau parameter tidak signifikan dalam model. Untuk H1-nya, pola hubungan signifikan atau parameter signifikan dalam model. Untuk tingkat signifikansinya yaitu alfa sebesar 0,05. Untuk daerah krisisnya, tolak H0 jika nilai p-value-nya lebih kecil dari alfa. Untuk statistik uji, yang pertama, p-value pada pendidikan jenis kelamin sebesar 0,00, p-value pada pendidikan sebesar 0,00, p-value pada jenis kelamin sebesar 0,086. Untuk keputusannya, tolak H0 untuk pendidikan, interaksi pendidikan dan jenis kelamin karena p-value lebih kecil dari alfa. Untuk pendidikan, tolak H0 karena p-value lebih kecil dari alfa. Untuk jenis kelamin, terima H0 karena p-value-nya lebih besar daripada alfa. Sehingga kesimpulannya yaitu untuk interaksi pendidikan dan jenis kelamin memiliki pola hubungan yang signifikan. Untuk parameter pendidikan memiliki parameter yang signifikan. Untuk jenis kelamin tidak signifikan. Data kasus model log linier 3 dimensi. Jenis kelamin, variabel X, prodi variabel Y, dan rata-rata akses internet tiap bulan variabel Z. Variabel X terdiri dari laki-laki dan perempuan, variabel Y, prodi terdiri dari matematika dan statistika, variabel Z, rata-rata akses internet tiap bulan terdiri dari tinggi, sedang, dan rendah. Langkah-langkah SPSS. Yang pertama, masukkan data pada tabel kontingensi pada software SPSS. Yang kedua, klik Analyze, Log Linear, Model Selection, kemudian masukkan variabel jenis kelamin, prodi, dan akses internet dalam faktor, dan atur define range pada masing-masing variabel. Lalu klik model dan pilih parameter estimate. Klik Continue dan OK. Ketiga, selanjutnya output pada SPSS akan keluar. Langkah selanjutnya yaitu klik Analyze, Log Linear, General. Keempat, klik bold term dan masukkan semua variabel ke kolom turn in model yang dijadikan tipe main effect dan pilih variabel yang berhubungan hasil output tadi menjadi bertipe interaction. Klik option, pilih estimate, continue, dan OK. Maka hasil output SPSS akan keluar kembali pada tab output SPSS. Yang kelima, untuk melakukan uji Breslow dan uji CMH, langkah selanjutnya adalah klik Analyze, Descriptive, Statistik, Cross Step. Yang keenam, masukkan variabel prodi ke dalam row, jenis kelamin kolom, dan akses internet dalam kolom Previous. Klik Statistik, akan muncul kolom Cross Step, Statistik, lalu pilih Chi-square, Risk, dan Cochrane, dan Mentel, Hansel statistik, klik continue dan OK. Hasil output SPSS akan muncul. Adalah output yang dihasilkan. Interpretasinya dari hasil tabel output tersebut dapat dilihat bahwa terdapat interaksi antara variabel XZ dan YZ, yaitu jenis kelamin dengan akses internet dan prodi dengan akses internet, yaitu tiga tipe dimensi conditional association XZ dan YZ. Berikut juga merupakan parameter estimate. Modelnya yaitu seperti tampilan pada slide di PPT. I itu ada 1 dan 2, J itu ada 1 dan 2, dan K 1, 2, 3. Dengan model log linear yang dihasilkan adalah log mu IJK sebagai berikut. Maka interpretasinya yaitu ada lambda XZ11 sama dengan minus 2,470. Artinya kecenderungan mahasiswa dalam rata-rata mengakses internet berjenis kelamin laki-laki adalah 0,084 kali dibandingkan mahasiswa perempuan. Lambda XZ12 sama dengan minus 1,418. Kecenderungan mahasiswa dalam rata-rata mengakses internet berjenis kelamin laki-laki adalah 0,2421 kali dibandingkan mahasiswa perempuan.
lambda YZ11 sama dengan 1,723, kecenderungan mahasiswa prodi matematika dalam mengakses internet adalah 5,601 kali dibanding mahasiswa prodi statistika. Dan terakhir ada lambda YZ12 sama dengan 1,179, kecenderungan mahasiswa prodi matematika dalam mengakses internet adalah 3,251 kali dibanding mahasiswa prodi statistika. Berikut adalah hasil output dari goodness of fit test. Hipotesis H0, model sesuai atau model fit, H1 model tidak sesuai atau tidak fit. Statistik hitungnya itu ada G kuadrat 0,244 dibandingkan dengan chi-square 0,226. Keputusannya karena nilai rasio likelihood dan chi-square kurang dari 3,841, maka gagal tolak H0. Interpretasinya, model tersebut merupakan model yang sesuai atau model fit. Berikutnya hasil output dari Breslow-Day test. Hipotesis H0 terdapat asosiasi homogen, ada interaksi tiga arah. H1 tidak terdapat asosiasi homogen atau tidak terdapat interaksi tiga arah. Alfa sama dengan 5% atau 0,05. Keputusannya karena p-value-nya 0,225 lebih dari alfa 0,05, maka keputusan gagal tolak H0. Interpretasi, asumsi kehomogenan rasio kecenderungan terpenuhi atau terdapat asosiasi homogen tiga arah. Berikut merupakan hasil dari CMH test. Hipotesis H0, tidak ada interaksi atau semua conditional odd ratio sama dengan 1. H1 terdapat minimal 1 conditional odd ratio, tidak sama dengan 1 dan terjadi partial atau condition association. Alfa sama dengan 5% sama atau 0,05, keputusannya karena nilai CMH kurang dari chi-square 3,841, maka keputusan gagal tolak H0. Interpretasi, dengan tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu conditional odd ratio tidak sama dengan 1 dan tidak terjadi partial atau conditional association dalam data. Di bawah ini pemilihan model terbaik model log linear 3 dimensi, di mana terdapat 9, yaitu dengan yang pertama dengan DB7, G kuadratnya adalah 209,432 dan C kuadratnya 206,185. Untuk DB5 174,575 dan C square-nya 165,570 dan seterusnya hingga DB0, G kuadrat 0 dan C square-nya 0. Kemudian dari pemilihan model terbaik tersebut, dari ke-9 model yang terlihat pada tabel di atas, model yang mempunyai derajat bebas yang sama itu dipilih salah satu saja yang mempunyai nilai statistik rasio likelihood yang paling kecil. Sehingga yang dipilih yaitu model log linear XYZ, ZXY, YXZ, XYXZ, XXZYZ, XYXZYZ, dan XYZ. Kemudian untuk soal dan jawaban. Yang pertama, model log linear yang dihasilkan adalah seperti pada slide yang tertera pada PPT. Untuk contoh soal yang pertama yaitu, berapa nilai log linear jika terdapat satu mahasiswa laki-laki berasal dari prodi matematika yang memiliki rata-rata akses internet tiap bulan rendah, diketahui X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 1, dan Z1 sama dengan 1. Kemudian model log linear yang dihasilkan adalah log mu IJK sama dengan 3,483. Selanjutnya, untuk soal nomor 2 adalah berapa nilai log linear jika terdapat satu mahasiswa laki-laki berasal dari prodi matematika yang memiliki rata-rata akses internet tiap bulan sedang. Diketahui X1-nya itu sama dengan 1, Y1-nya 1, dan Z2-nya juga sama dengan 1. Dan model log linearnya itu seperti yang ada di slide, dan hasilnya itu adalah log mu IJK sama dengan 3,758. Jadi nilai log linear yang dihasilkan adalah sebesar 3,758. Yang nomor 3, berapa nilai log linear jika terdapat dua mahasiswa laki-laki berasal dari prodi matematika dan statistika yang memiliki rata-rata akses internet tiap bulan rendah dan sedang. Diketahui nilai X1-nya itu sama dengan 2, Y1-nya sama dengan 1, dan Z1-nya sama dengan 1, dan Z2-nya juga sama dengan 1. Model log linearnya itu seperti yang ada di slide. Hasilnya itu adalah log mu IJK sama dengan minus 0,99063. Jadi, nilai log linear yang dihasilkan adalah sebesar minus 0,999,99063.
Jadi kesimpulannya adalah model log linear menyatakan hubungan antara variabel dengan data yang bersifat kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan log linear bisa diketahui model matematika secara pasti serta level atau kelas mana yang cenderung menimbulkan adanya hubungan atau dependensi. Model log linear juga tidak membedakan antara variabel prediktor dan variabel respon. Model yang terpilih ditentukan oleh tabel kontingensi yang dibentuk. Setelah dilakukan perhitungan pada data di atas dengan menggunakan software SPSS, dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah model XY, XZ, dan YZ. Model tersebut dipilih karena model tersebut mempunyai nilai J kuadrat paling kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.